Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada kesempatan kali ini kita lanjut ya. Video yang lalu kita telah membahas 3 rumus 1, 2, 3 isim domir, mutasil, munfasil, dan mudhof. Rumusnya adalah ma'rifat nakiro, nakiro ma'rifat, dan ma'rifat ma'rifat. Pada kesempatan kali ini belajar membaca 300 menit, belajar membaca kitab Gundul. Kita akan membahas rumus berikutnya, yaitu rumus nama orang. Rumus nama orang, kalau ini rumus apa nih? Isim domir ya. Kalau kemarin kita bahas isim domir, sekarang kita bahas rumus nama orang. Contohnya, nama orang itu adalah isim ma'rifat non-al. Jangan lupa, kita sedang berbicara tentang isim ma'rifat non-al. Jadi, kalau nama orang ini kita terapkan ke dalam rumus, maka dia akan berubah menjadi isim ma'rifat non-al. Maka rumusnya sudah pasti berlaku ma'rifat nakiro, nakiro ma'rifat, ma'rifat ma'rifat. Contohnya adalah langsung saja isim ma'rifat non-al, Muhammadun, bertemu isim nakiro. Muhammadun bertemu isim nakiro, maka dibaca rofa, semua dibaca rofa ya. Contohnya di sini adalah Muhammadun Rasulun, Muhammadun Rasulun, Inna Muhammadan Rasulun. Nah, harusnya kan Rasulan gitu kan, pada rumus-rumus yang lalu. Tidak seperti itu. Inna Muhammadan Rasulun, min Muhammadin hadithun, min Muhammadin hadithun. Nah, terus kita, ini bukunya udah mau lepas nih, gampang, ini masih banyak, nanti kalau kita buka lagi bukunya ya. Teman-teman semuanya yang belum memiliki buku ukuran A5, ini bukunya simple sekali. Atau teman-teman yang baru bergabung di channel ini, di video ini, belajar membaca kitab Gundul bersama-sama, karena hari ini adalah hari bulan puasa, di bulan Ramadan. Kita perbanyak belajar sampai maghrib ya. Bismillah. Maksudnya sampai maghrib itu videonya di play berulang-ulang. Kan ada banyak video di channel kita ya. Di bahasa Arab ini ada berbagai macam rumus dari halaman awal. Nah, itu nanti kita bisa play atau kita bisa ulangi, review, dan lain sebagainya rumus-rumusnya. Tapi kali ini kita akan lanjut ke rumus nama orang terlebih dahulu, yaitu Muhammadun Rasulun, Inna Muhammadan Rasulun, min Muhammadin hadisun. Kenapa dibaca rofa? Karena rumus ma'rifat nakiro seperti itu. Kenapa dibaca Muhammadun? Karena ini adalah isim ma'rifat non-al, tidak ada amil, maka dibaca rofa Muhammadun. Sedangkan yang berikutnya Inna Muhammadan, ini dibaca nasab karena ada amil nasab, Inna Muhammadan Rasulun. Kenapa dibaca Rasulun? Karena rumusnya rofa. Min Muhammadin hadisun. Kenapa dibaca hadisun? Karena dibaca rofa, karena rumus ma'rifat bertemu nakiro. Yang ma'rifatnya kenapa dibaca Muhammadin? Karena didahului amil jer, min Muhammadin, seperti itu. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui ya, ketika ada rumus nakiro bertemu ma'rifat, hadisun, Muhammadin, hadisun dibaca rofa karena tidak ada amil, tapi karena mau nyambung ke isim ma'rifat dibaca hadithu Muhammadin, inna haditha Muhammadin fi hadithi Muhammadin. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena memang rumusnya ini susun tumpuk sekali di sini. Tapi kalau kita mempelajarinya pelan-pelan, ulang lagi dari bab sini, terus dibaca lagi isim ma'rifat non-alnya, insya Allah akan sangat mudah dipahami. Yuk kita pelan-pelan. Hadithun dibaca rofa karena tidak ada amil. Muhammadin dibaca jer karena rumus nakiro bertemu ma'rifat. Inna hadisa, tadi bukan dibaca hadisun ya.
kalau mau bergabung hadisu Muhammadin. Ya, kita baca hadisnya ya. Inna hadisa dibaca hadisa karena ada amil nasab inna, tidak tanwin karena mau bertemu dengan isim ma'rifat. Muhammadin dibaca jer karena rumus nakiroh bertemu ma'rifat. Fi hadisin, harusnya fi hadisin karena mau bertemu dengan Muhammadin, maka berubah menjadi fi hadisi Muhammadin. Dibaca hadisi jer karena ada amil jer fi, dibaca Muhammadin karena rumus nakiroh ma'rifat jer, maka dibaca jer. Hadisu Muhammadin, inna haditha Muhammadin fi hadisi Muhammadin. Yang berikutnya adalah nama orang. Muhammadun al-Karimu, inna Muhammadan al-Karima, min Muhammadin al-Karimi. Muhammadun dibaca rofa karena tidak ada amil, maka dibaca Muhammadun. Al-Karimu dibaca sama-sama rofa, maksudnya seperti itu. Maksudnya dibaca sama itu sama rofanya, bukan sama unnya ya, tapi sama u-nya. Muhammadun al-Karimu, inna Muhammadan al-Karima, min Muhammadin al-Karimi. Ini dibaca sama seperti depannya. Nah, lihat di sini keterangannya, isim ma'rifat yang terdapat pada kolom 1 sampai 3 adalah jenis isim ma'rifat non-al yang berupa nama atau alam. Ini ma'rifat. Nah, itu. Kemudian ada yang berikutnya, kita lanjutkan saja ya. Isim isyarah. Isim isyarah cara bacanya hada kitabun. Inna tilka risalatun. Jadi tidak dibaca risalatan ini ya. Inna tilka risalatun. Fidzalika burhanun. Semua yang ada di kolom nakiro itu dibaca rofa karena rumus ma'rifat bertemu dengan nakiro. Sedangkan ada yang di kolom ma'rifat itu dibaca sesuai amil. Ada di rofa karena tidak ada amil. Tilka ada amil nasab, dia berstatus nasab. Dalika ada amil jer, maka statusnya menjadi jer. Tapi ini tidak merubah tanda baca ya. Ini tetap tilka, ini tetap dalika. Jadi contohnya adalah seperti ini. Hada kitabun, inna tilka risalatun, fi dalika burhanun. Nah, seperti inilah yang harus kita aplikasikan, yaitu rumus ma'rifat nakiro dalam membaca. Yang berikutnya langsung saja nakiro ma'rifat. Sudah mengalami kemudahan kan kita karena sudah hafal tadi berbagai macam teknisnya. Kitabu hadar rajuli, inna kitaba hadar rajuli fi kitabi hadar rajuli. Jadi hada ini ketemu ar-rajuli menjadi majmuk. Coba kita lihat keterangannya dulu. Ma'rifat non-al yang terletak setelah isim nakiroh, maka statusnya jer berlaku rumus nakiroh ma'rifat. Sedangkan tadi ma'rifat non-al dibaca sesuai amil yang menyertai, sedangkan nakiroh sesudahnya dibaca rofa sesuai dengan rumus ma'rifat nakiroh. Jadi ini rumus ma'rifat nakiroh, ini rumus nakiroh ma'rifat. Nah, sedangkan rumus nakiroh ma'rifat ini pasti dibaca jer, hadanya ini jer. Karena apa? Ketemu nakiroh, ininya ma'rifat. Nakiroh bertemu ma'rifat, ma'rifatnya berarti jer, rojulnya jadi jer juga akhirnya. Kan kita tadinya nggak tahu rojul ini jadi jer dari mana ngambilnya. Ya dari hada yang jer. Hadanya dari mana jer? Karena rumus nakiroh bertemu ma'rifat. Seperti itu. Nakiroh bertemu ma'rifat menjerkan ma'rifat hada, tapi tidak merubah tanda baca, karena tidak boleh. Hada tetap hada, tapi statusnya jer, maka hada ketemu rojul, rojulnya menjadi jer. Kitabu hadar rojuli, inna kitabah hadar rojuli, fi kitabi hadar rojuli. Nah, kok ini tidak merubah rojula atau rojuli? Nah, karena ini jer, semuanya jer. Ya, walaupun ininya nasab, ini semuanya dibaca jer. Hada ini semuanya jer. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh yang ketiga, ma'rifat bertemu dengan ma'rifat. Dalika. Dalika adalah isim ma'rifat yang mana isim ma'rifatnya non-al.
tidak ada amil maka dibaca rofa. Dzalika alkitabu tetap dibaca sama rofa. Inna dzalikal kitaba sama nasab. Fi dzalikal kitabi sama jer. Isim isyarah apabila bertemu ma'rifat lain yang beral, maka rumusnya adalah ma'rifat, yaitu dibaca sama. Alhamdulillah. Ya, kalau ada kesulitan boleh di kolom komentar, nanti kita akan ulang videonya atau kita akan jelaskan secara singkat. Bagi semua teman-teman yang belajar dengan menggunakan buku 300 menit belajar membaca kitab Gundul, semoga diberikan kemudahan dalam memahami semua rumus-rumus yang ada di dalam buku ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.